Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Panca inderanya itu bisa menganalisa semua kejadian yang ada di sekitarnya, yang kemudian kejadian itu dijadikan sebagai iktibar, bahan pelajaran. Kalau memang peristiwa itu baik, maka semoganya ke depannya peristiwa ini akan mendapatkan hikmah, membawa kita semakin lebih baik. Seandainya peristiwa yang terjadi itu buruk, tidak baik, maka itu pun akan menjadi sebuah iktibar, contoh bahwa kita jika melakukan ini akan terjadilah peristiwa itu. Nah, orang yang beriman harus pandai membaca situasi, menjadikan apa yang terjadi di lingkungannya sebagai bahan pelajaran dalam kehidupannya. Itu orang yang beriman. Dalam kitab Durratun Nasihin ada satu kisah ya. Di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Kemudian oleh orang-orang ini jenazah yang laki-laki ini kemudian diurus ya. Dimandikan ya, dikafankan, kemudian disolatkan. Nah, orang-orang yang menyolati agak kaget. Kenapa? Ketika jenazah ini disolati, tiba-tiba di balik ya, di dalam kain kafan ini ada sesuatu yang bergerak-gerak. Ya. Ini kain kafan kok bergerak-gerak ini? Ada apa di dalamnya ini? Orang kemudian penasaran. Ketika kain kafan ini dibuka, kaget luar biasa. Karena Pak, di dalam kain kafan itu ada seekor ular besar ya, yang sedang melilit leher si jenazah ini. Melilit leher, menggigit dagingnya, bahkan menghisap darahnya. Spontan orang pun kemudian beramai-ramai membawa kayu ya untuk memukul ular yang sedang menggigit jenazah ini. Nah, lebih kaget lagi ketika si ular ini hendak dipukul beramai-ramai oleh orang. Ini tiba-tiba dengan izin Allah, sang ular ini mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaget luar biasa, ini ular apa ini? Kok bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kata ular, kenapa kalian ingin membunuhku? Apa salahku? Kata orang, hai ular, kenapa engkau menggigit jenazah ini? Kenapa engkau mengoyak-oyak kulitnya, bahkan menghisap darahnya? Apa salah si jenazah ini? Dengan izin Allah nih ular mengatakan, fa innallaha ta'ala amaroni, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala an u'adzibahu ila yaumil qiyamah, untuk mengazab orang ini sampai datangnya hari kiamat. Aku datang atas izin Allah, kata sang ular, atas perintah Allah untuk mengazab orang ini sampai datangnya hari kiamat. Orang kemudian bertanya, man khotoyahu, lalu apa dosa jenazah ini wahai ular sampai engkau diperintahkan oleh Allah untuk menggigit dan menghisap darahnya? Apa salah jenazah ini? Kata sang ular, salasu khotoyah, orang ini memiliki 3 dosa, 3 kesalahan. Apa kesalahannya? Yang pertama kata ular tadi, kana idza sami'al adzana la yaji'ul jamaah. Ini orang ketika masih hidup, ketika mendengar azan, la yaji'ul jamaah, tidak kemudian datang untuk melaksanakan salat berjamaah. Kebiasaan orang ini
ketika dulu waktu masih hidup, jika mendengar azan dia itu cuek. Mendengar azan dia itu nggak peduli. Mendengar azan tapi nggak segera bergegas untuk mendatangi masjid melaksanakan sholat berjamaah. Ini kesalahan pertama dari sang jenazah ini. Aku perintahkan dia, kata Allah, untuk mengazab jenazah ini melalui sang ular tadi. Idza sami'al adzana la yaji'ul jamaah. Karena dia waktu di dunia suka mendengar azan tapi nggak pernah kemudian bergegas untuk melaksanakan sholat jamaah. Saya kira ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, ya. Ini iktibar buat kita. Betapa pentingnya sholat berjamaah. Terutama yang laki-laki, ya. Yang laki-laki kalau tanpa adanya uzur dan alasan yang syar'i, laki-laki wajib, ya, untuk datang ke masjid. Kalau memang tidak ada alasan yang syar'i, ya. Ya, wajib ini bukan berarti dia tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid dia berdosa. Tetapi ini sunnahnya muakkad yang hampir mendekati wajib. Bahkan Rasulullah sangat marah. Nabi sangat marah seandainya ada seorang laki-laki yang dia suka berjamaah di rumah saja tanpa dia pergi ke masjid untuk berjamaah. Kalau seorang perempuan, dia memang disunahkannya untuk sholat di rumah. Yang laki-laki, seorang suami, dia berangkat ke masjid melaksanakan berjamaahnya di masjid, bukan di rumah. Ada orang berkata, saya sih biarpun tidak suka berjamaah di masjid, tapi di rumah saya selalu berjamaah dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, berjamaah dengan keluarga. Ini jawaban salah, ya. Jawaban salah. Kalau di satu kampung, satu tempat itu, satu komunitas masyarakat di situ ada masjid atau ada musola atau ada tajuk, ya, maka tidak ada alasan seorang laki-laki untuk tidak berjamaah di masjid. Kecuali hujan besar, ya, kemudian ada angin kencang, atau dia sedang sakit parah, ya, atau dia sedang menunggu orang sakit, atau dia sedang talkin seorang yang sedang sakratil maut, ya, atau memang kondisi lingkungan sedang berbahaya yang jika orang keluar dari rumah akan terancam jiwanya, baru seorang boleh untuk tidak berjamaah. Angin kencang, ya, hujan lebat, tapi kalau rintik-rintik saja, ya kan bisa bawa payung untuk ke masjid, ya, tidak ada alasan. Atau dia sedang sakit yang parah, bukan sakit karena pilek, bukan sakit karena batuk, bukan sakit karena sakit yang ringan-ringan, ya, flu dan lain sebagainya. Sakit yang memang sakitnya bisa menghalangi dia untuk tidak hadir di masjid, baru dia boleh untuk tidak berjamaah. Selama tidak ada alasan yang syar'i, seorang laki-laki diharuskan untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Adapun seorang istri sebaiknya di rumah. Karena seorang wanita itu kan penuh dengan fitnah. Khawatir kalau dia berangkat dari rumah ke masjid, ya, orang akan banyak berspekulasi, ini perempuan mau kemana ini, ya, malam-malam ke masjidnya. Kecuali sang perempuan ini ditemani oleh mahramnya, adiknya, suaminya, atau mungkin, ya, atau anaknya. Tapi kalau dia berangkat sendiri ke masjid, namanya juga orang, ya, kadang-kadang ada saja pikiran buruknya. Wong ke masjid, kadang-kadang ini orang mau kemana, ini perempuan malam-malam keluyuran, orang bawa mau kena, masa mau kemana, kan begitu. Apalagi mohon maaf, ya, yang dia nggak punya suami atau janda, wah, itu rentan dengan gosip. Dia ke masjid, orang bilang apa? Alasan aja ke masjid, padahal nyari laki-laki itu kan. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu banyak fitnahnya. Ya, belum lagi kalau dia bersuami, kemudian dia suaminya di rumah, dia berangkat ke masjid akan semakin menjadi cerita yang tidak baik.
Maka sebaiknya seorang perempuan dia di rumah. Kalau dia punya anak perempuan, maka dia berjamaah dengan anak perempuan, suaminya berangkat ke masjid. Kalau dia punya anak laki-laki kecil ya, maka dia sholat di rumah. Sang istri ini anaknya dibawa suaminya ke masjid. Ajarkan anak kita untuk terbiasa berangkat ke masjid. Kalau punya anak dua, perempuan dan laki-laki, maka yang perempuan ajaklah dia berjamaah dengan ibunya di rumah. Yang laki-laki bawa oleh suaminya ke masjid. Jadi jangan sampai ada seorang laki-laki mengatakan, saya sih biarpun tidak pernah ke masjid, tapi saya berjamaah di rumah dengan keluarga. Ini salah. Salah ya. Seorang suami biarpun di rumah ada ya, anggota keluarganya, dia harus ke masjid. Lebih bagus lagi keluarganya diajak ke masjid untuk berjamaah. Kalau tidak, minimal bapaknya yang ke masjid. Jangan kemudian dia di rumah, apalagi rumahnya dekat dengan masjid, apalagi setiap 5 waktu dia mendengar suara azan. Ya. Apalagi sudah ada azan, dia nggak bergegas sholat. Berjamaah di masjid tidak, di rumah pun tidak. Azan terdengar dia santai-santai, main handphone, main komputer, ya, baca majalah, baca koran, bercengkrama dengan keluarga. Padahal sudah tiba waktu sholat. Ini juga salah. Ya. Maka sebaiknya ketika azan berkumandang, segeralah kita untuk bergegas. Lebih bagus lagi dan sangat bagus kalau dia bergegas berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya. Ketika seorang suami ini berangkat ke masjid untuk berjamaah, subhanallah, dia pulang dari masjid, pulang ke rumah membawa pahala yang begitu banyak, keberkahan yang bisa dirasakan oleh seluruh anggota keluarganya. Ya. Seorang laki-laki yang suka sholat di rumah itu kesolehannya dipertanyakan. Dia soleh, cuma dia jarang ke masjid. Buat apa masjid ini dibangun kalau tidak digunakan untuk berjamaah? Ya. Kenapa begitu besar pahala berjamaah di masjid? Karena yang jelas dengan sholat di masjid, kesempurnaan kita dalam melaksanakan sholat semakin besar. Bayangkan kita kalau sholat di masjid berjamaah, itu kan kemungkinan lupa kecil karena berjamaah. Kalau kita seorang imam, sholatnya lupa, ada yang mengingatkan makmum dari belakang. Subhanallah, insya Allah gak bakal salah, ada yang meluruskan. Kalau kita makmum, kita salah, itu juga gak mungkin kita mengikuti imam. Yang repot kalau kemudian sholat di rumah sendirian. Jika salah, ya salah sudah. Ragu-ragu tentang rokaatnya, sudah rusak sholat kita. Gak ada yang mengingatkan. Dan tentu ya, rumah kita dengan masjid jelas beda. Jangan orang bilang, sama saja, sholat di rumah juga sama kok berjamaah. Di masjid juga berjamaah sama saja. Nah, bagaimana mungkin sama? Bagaimana mungkin sama rumah kita dengan masjid kok disamakan? Ya. Berjamaah di rumah dengan berjamaah di masjid sama-sama berjamaah, tapi nilainya tentu berbeda antara berjamaah di masjid dengan berjamaah di rumah, karena tempatnya juga berbeda. Masjid Baitullah, rumahnya Allah. Sedangkan rumah kita, tidak bisa dikatakan Baitullah rumah kita ini. Tidak mungkin sama. Tempatnya saja berbeda. Masjid tempat yang suci, rumah kita tempat yang kotor. Berbagai macam benda-benda najis ada di sana. Ya. Belum lagi kalau di masjid kita akan lebih khusyuk. Kenapa? Suara-suara yang bisa mengganggu sholat kita paling tidak
terminimalisir. Beda dengan di rumah, kita sholat suara TV, sedang sholat ada suara anak sedang bercanda, sedang sholat ada suara kucing bertengkar umpama, sedang sholat banyak sekali suara handphone dan lain sebagainya. Sangat mengganggu konsentrasi kita saat melaksanakan sholat. Tapi di masjid, biarpun dia bawa handphone, sang imam akan berkata, para jamaah yang membawa handphone mohon untuk dinonaktifkan. Banyak orang bawa handphone tapi mereka tahu aturan sehingga dimatikan semua, tidak akan berbunyi ketika sholat berjamaah. Jadi kalau ada seorang laki-laki, ya, di sini ada seorang laki-laki, ya, yang kemudian dia mendengar azan, ya, apalagi mendengar iqamah, dia tenang-tenang saja, cuek-cuek saja, tidak bergegas segera ke masjid. Ini keterlaluan. Artinya apa? Panggilan Allah tidak ia hiraukan. Ajakan Allah tidak ia laksanakan. Bagaimana mungkin kita kemudian bisa dekat dengan Allah? Ya. Jadi kata sang ular tadi, kenapa jenazah laki-laki ini kok diazab, digigit sampai dihisap darahnya? Idza sami al-adzana, ketika dia mendengar azan, la yaji'ul jamaah, dia tidak untuk segera datang berjamaah di masjid. Ya. Yang dimaksud yaji'u di sini adalah datang ke masjid, bukan datang ke rumah. Ya. Dia ada di luar rumah, ketika mendengar adzan dia segera pulang sholat di rumah, bukan. Yaji'ul jamaah di sini yang dimaksud adalah berjamaah dengan muslim yang lain di masjid. Ya. Jangan sampai pekerjaan kita, kesibukan kita dalam berkarir, menyebabkan menghalangi kita untuk sholat berjamaah. Karena pahalanya sangat luar biasa, ya. Orang yang sholat berjamaah dengan orang yang sendirian 1:27 kalau dalam hadis ini, ya. Yang berjamaah ini 27 derajat, yang satu orang ini dia nggak berjamaah cuma 1 dapatnya. Jadi kita harus mengejar yang maksimalnya dong, jangan yang minimalnya. Yang penting kan sholat, Pak, daripada nggak sholat. Betul, daripada nggak sholat. Tapi harus ditambah, daripada sendirian, mending berjamaah. Mending berjamaah akan bisa mengundang kekhusyuan kita, konsentrasi kita semakin tinggi. Ya, belum lagi setelah berjamaah kita bersalam-salaman dengan tetangga kita, saudara kita yang sama ikut berjamaah, itu kan melunturkan dosa. Dosa kita dengan dosa orang yang kita salami, ya selama dia berjabatan tangan, dosanya akan berguguran. Ya, 1. Yang kedua, kata ular ini, kenapa sang jenazah ini kemudian diazab, digigit sampai dihisap darahnya? La yahruzul zakata min malihi. Orang ini dulu waktu di dunia tidak pernah mengeluarkan zakat. Min malihi, dari harta yang dia miliki. Enggan untuk mengeluarkan zakat, ini juga perbuatan yang keterlaluan. Kalau dia miskin, fakir, tidak punya harta, tidak punya kekayaan, wajar dia kalau nggak bayar zakat. Inilah Islam, ya. Walaupun zakat ini hukumnya wajib, tapi tidak pukul rata. Yang miskin wajib bayar zakat, yang punya harta wajib bayar zakat. Yang penting yang punya harta, ya, ada yang bisa dikeluarkan. Bagaimana saudara kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan? Apakah dipaksa harus bayar zakat? Tentu tidak. Islam adalah agama yang lentur, fleksibel, tidak kaku. Yang kaya wajib bayar zakat, yang miskin tidak wajib bayar zakat, malah justru dapat santunan zakat. Nah, keterlaluan kalau kemudian ada orang yang berharta tapi dia enggan untuk membayar zakat. Eman, ya, ditumpuk-tumpuk hartanya, ditumpuk terus dan ditumpuk, yang kemudian
tumbuhlah penyakit at-takatsur, bermegah-megah, berbangga-bangga dengan harta yang dimiliki. Padahal kalau ada orang yang bangga dengan kekayaan yang berlimpah, ini orang bodoh, orang nggak ngerti. Kenapa? Harta yang dia miliki bukan milik dia, titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong dititipi kok sombong, dititipi kok bangga, kan aneh. Seperti tukang parkir ya. Ada orang datang ke tukang parkir, kita nitipin motor ini ya di tukang parkir. Kan tukang parkir kayaknya kalau sombong, bertingkah dan belagu kan lucu. Yang kau jaga itu motor siapa? Yang kau jaga itu mobil siapa? Kenapa kamu sombong? Yang kamu jaga mobil itu, motor itu punya orang, titipan saja. Yang dititip kamu yang harus kamu jaga. Kemudian kita berlagak, bertingkah sombong seakan-akan dia mobilnya dia, motornya dia. Ini kan tukang parkir nggak tahu diri. Wong titipan kok bikin dia bangga. Apanya yang bangga? Rumah kita, emas kita kalau ada, seluruh perabotan kita, kendaraan kita, uang deposito kita, perusahaan kita, bahkan jabatan kita bukan milik kita. Itu hanya titipan kepada kita oleh Allah. Kita harus amanah. Kenapa? Satu saat yang Allah titipkan kepada kita akan diminta pertanggungan jawab. Salah besar kalau ada orang yang merasa bahwa rumah yang dia bangun, rumah dia, uang yang dia tabung, uang dia, ya, gaji yang ia miliki, gajinya dia, mobil yang dia miliki, mobilnya dia. Ini kan kebanyakan orang begitu. Ya, persiaplah ketika orang merasa memiliki, akan semakin sakit hati jika yang ia miliki akan diambil orang. Kan begitu. Tapi kalau kita merasa bahwa yang kita miliki adalah titipan Allah, bukan milik kita, saat hilang, saat rusak Allah ambil, tidak ada yang namanya cerita sakit hati. Motor ya. Kita kan kadang-kadang umumnya motor ini punya saya. Ini motor punya saya, yang beli saya, pakai uang saya. Kita merasa memiliki itu motor. Saat motor itu rusak, streslah kita. Saat motor itu hilang, depresilah kita. Ya. Kenapa? Yang kita miliki merasa itu punya kita, padahal itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bersyukur terhadap hartanya, dia akan pandai untuk berzakat, baik zakat fitrah ketika di bulan Ramadan maupun zakat mal ya, setiap setahun sekali. Kalau tidak dikeluarkan zakat ini, maka hartanya akan menjadi bala bencana. Hartanya akan menjadi malapetaka. Hartanya akan menjadi ya, penyebab dia menemukan malapetaka. Bahkan nanti hartanya akan menjadi bara api yang akan membakar dia di neraka nanti. Ya, ingatlah kita bahwa harta yang ada dalam kehidupan kita itu titipan Allah. Ya. Bahkan anak juga titipan Allah, istri titipan Allah, badan kita juga titipan dari Allah yang harus kita jaga, kita pergunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang tidak sadar bahwa harta yang dia miliki bukan miliknya. Harta yang dia miliki kepunyaan Allah. Kalau kita merasa bahwa harta ini punya Allah, maka kita sebaik mungkin mempergunakan harta ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakhrujuz zakata min malihi. Orang yang tidak suka mengeluarkan zakat dari hartanya, nasibnya akan seperti jenazah ini dimakan oleh ular, dihisap darahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hidup ini kan take and give ya, saling memberi dan saling menerima.
Kita harus memikir bahwa di sebelah kita mungkin ada orang yang kekurangan. Ya, di belakang rumah kita mungkin ada yang kelaparan. Karena namanya masyarakat itu ada yang miskin, ada yang kaya, itu realita. Maka yang sedang berlebih, yang sedang ada di atas puncak kesuksesan, lihat dong tetangganya sedang kelaparan, berikan mereka. Karena dari harta yang kita miliki ada hak anak yatim, ada hak fakir miskin, bukan milik mutlak kita. Kalau kita memberi kemudian kita harus berpikir mungkin rezeki dia lewat tangan saya. Seperti keran ya. Coba lihat keran itu. Keran di masjid kan di rumah kita ya. Keran itu kan menyimpan air. Tapi air yang dikucurkan keran itu bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Ya. Menyimpan air tapi bukan untuk dirinya sendiri. Disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Kita harus seperti keran ya. Apa yang kita punya berbagilah dengan orang lain. Siapa tahu dari kita berbagi, orang tersebut akan mendoakan untuk kita keberkahan hidup. Jadi tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya kita memberi kepada orang. Justru harta yang kita beri akan semakin bertambah, Allah lipat gandakan. Yang ketiga kata ular ini, kenapa saya gigit ini jenazah, saya hisap darahnya. La yasma'u qaulul ulama. Ini orang tidak suka mendengar ucapan-ucapan para ulama. Ini orang menganggap ulama itu orang yang biasa saja. Ucapan ulama dianggapnya radio bodol, radio rusak. Yang diajarkan ulama, yang disampaikan ulama dianggapnya itu angin lalu. Padahal ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris dari para nabi. Rasulullah wafat ketika usia 63 tahun. Sedangkan masa kehidupan dunia terlalu panjang untuk sampai di hari kiamat. Umur Nabi nggak nyampe hari ini. Maka perjuangan Nabi, dakwahnya Nabi diteruskan oleh yang namanya ulama. Secara posisi dan kedudukan, ulama dengan Nabi itu sama. Walaupun jabatannya beda ya. Nabi dengan para ulama jelas jabatannya, makomnya beda. Tapi kedudukannya, fungsinya, tugasnya sama dengan seorang nabi dan seorang rasul, yakni berdakwah. Jadi ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang ada sekeliling kita, itu merupakan kiriman Allah pengganti Nabi Muhammad. Mengingat Nabi itu umurnya nggak sampai hari ini, nah tidak seperti nabi-nabi terdahulu. Ada yang Nabi umurnya 600 tahun, ada Nabi yang umurnya 700 tahun, bahkan ada Nabi yang umurnya sampai 1000 tahun. Nabi Nuh ya 960 tahun, ada yang mengatakan 950 tahun. Tapi Nabi 63 tahun. Terlalu singkat usia Nabi sehingga tidak sampai kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini. Maka kemudian perjuangan Nabi Muhammad digantikan oleh yang namanya ulama. Jadi ulama fungsinya sama dengan Nabi dan Rasul. Kedudukannya sama dengan Nabi dan Rasul. Kalau kita menyakiti ulama, ya menyakiti Nabi. Menghina ulama, ya menghina Nabi. Menzolimi ulama sama dengan menzolimi Nabi. Ya. Melecehkan ulama, ya melecehkan Nabi. Para ulama merupakan pewaris para Nabi. Ya. Berapa banyak orang di zaman sekarang yang begitu ya, ganasnya menyerang ulama, ya, menangkap ulama, memenjarakan ulama. Ini kan musibah ini. Ulama yang mestinya dihormati, disanjung dan dimuliakan, ini dihina, dinyinyir, dilecehkan, ditangkap, dikejar-kejar, bahkan dipenjarakan. Ya walaupun zaman dahulu kala juga banyak para nabi yang mengalami hal serupa ya. Rasulullah
tidak luput dari kejaran para preman-preman Quraisy. Itulah yang namanya tantangan dakwah. Jadi kalau ada ulama sekarang yang mengalami tragis ya, mengalami kondisi yang memilukan, ya wajarlah Nabi juga dulu menghadapi masa-masa yang memilukan. Tetapi kemudian kita ya, jangan menganggap ulama ini seperti orang-orang yang biasa. Mereka orang yang berilmu, memiliki hikmah, dosanya pun tidak seperti kita, dibersihkan oleh Allah dari segala dosa, dan jarak dia dengan Allah begitu dekat sehingga biasanya doa para ulama, kiai-kiai kita makbul. Jangan pernah kita menzolimi dan menyakiti mereka, berbahaya. Orang mengatakan bahwa darahnya ulama itu beracun. Artinya apa? Berani menyakiti ulama akan berhadapan dengan hukum Allah. Berani melecehkan ulama, Allah lah yang akan bertindak. Mungkin dia nggak bisa membalas ya, tetapi Allah lah yang akan membalas. Ini sebagai orang yang awam, kita harus sami'na wa ata'na terhadap ajakan ulama-ulama kita, petuah-petuah ulama kita. Karena yang jelas mereka insya Allah akan mengajak kita kepada keselamatan. Kalau kita lebih mementingkan ya, lebih mendengar ucapan atasan kita, bos kita, atau orang yang memberikan kita kehidupan daripada ulama, ini kacau. Lebih kacau lagi kalau ada ulama yang kemudian diwarnai oleh sekelompok kaum yang menyebabkan ulama ini nggak netral, mengeluarkan fatwa-fatwa pesanan. Ini repot juga ya, musibah ini. Kalau ada ulama yang sudah kehilangan jati dirinya, ulama yang sudah kehilangan kepribadiannya, dan dia diwarnai oleh lingkungannya, diwarnai oleh orang yang memberikannya dia kehidupan, yang kemudian muncul fatwa-fatwa pesanan, ini juga berbahaya. Datang seseorang ya ke pesantrennya, memberikan sumbangan sekian juta, sekian miliar. Akhirnya apa? Ulama ini semakin pelo ini. Ketika orang yang memberikan uangnya minta ya, pembenaran dari perbuatannya yang dinilai menyimpang, si ulama ini kemudian mencari fatwa-fatwa ya, hadis-hadis, ayat-ayat yang bisa membenarkan sang penguasa ini. Ini juga berbahaya, musibah ya. Tapi alhamdulillah di negeri kita masih banyak ulama-ulama garis lurus. Ikuti mereka. Ulama-ulama yang garis lurus ini ikuti mereka. Karena kata Nabi, selain ulama yang garis lurus, banyak pula ulama-ulama yang jahat, ulama duniawi, ulama yang hanya berorientasi pada kepentingan dunia. Ya, ulama yang seperti ini abaikan. Kita ikutilah ulama-ulama yang masih tetap konsisten di jalan yang benar. Ulama yang istiqomah di jalan Allah, tetap lurus ya, tidak kemudian berorientasi kepada kepentingan duniawi. Sebab apa? Kata Nabi, sebaik-baik umara yang merapat kepada ulama. Tapi seburuk-buruk ulama adalah yang merapat kepada umara. Ini Rasulullah yang mengatakan. Sebaik-baik pemimpin yang mereka suka merapat kepada ulama. Kalau ada penguasa, pemimpin yang suka merapat kepada ulama, insya Allah niatnya baik. Ingin sowan, minta berkah, minta petuah, minta nasihat. Tapi kalau ulama yang sowan merapat kepada pejabat, harap hati-hati, ada apa ini? Kok nggak punya harga diri sekali? Seorang ulama itu warasatul anbiya, kenapa harus merapat ya kepada penguasa? Jangan-jangan minta proyek. Nah, ini yang berbahaya. Ya, jadi kata Nabi, sebaik-baik pemimpin penguasa yang dia merapat kepada ulama, dan seburuk-buruk ulama adalah yang merapat kepada pemimpin. Ulama harus punya jati diri, ulama harus punya harga diri, ulama harus punya identitas. Jangan sampai dia seperti eceng gondok ya. Ke atas dia tidak bergantung, ke bawah dia tidak berakar. Gantung ulama-ulama seperti ini yang suka berorientasi kepada kehidupan dunia.